Selamat sore, saudara-saudaraku seperjuangan setanah air. Iya. Sepenindasan, Sepenindasan. seperjuangan. Oke bal, oke gas apa oke bal. Gitu ya. Lu, ini kita sudah bebas. Kita bebas. Yang penting salah perubahan. Salah perubahan. Cek, kita ini. Kamu itu masih belum bisa move on, Bang. Yo, losa. Iki abang kok ijo apa iki? Hari ini dia oren. Oren iki apa? Golkar iki. Sedotane sing Golkar. Biru muda. Biru muda. Sore ini kita melanjutkan yang dulu-dulu program yang sudah lama vakum, melanjutkan program ciptaannya Mas Rus. Ngobrol gayeng, ngopi gayeng, ngopi bareng. Ngopi bareng, ngobrol gayeng. Oke, baik. Nah, untuk program yang selanjutnya nanti itu ada ngablak bersama ngebes. Apa iku ngablak iku? Udah ngerti lah, Bro. Pokoknya ngono iki kosok wae. Ora dibahas Oh iya, surprise ya. Surprise. Karena project selanjutnya ya. Nah, betul. Lah iki ame bahas apa, Jan? Lah iki. Iki yang paling rame ya. Yang paling rame Mas Ad. Sebelumnya ini kita kenalan dulu lah. Wes siap. Karena nek Iqbal ngebes, iki wong sak kaulila wis mesti ngerti. Cuman iki lho, iki sing sosok satu orang ini lho. Misterius ini. Ini masih tertutupi oleh awan mendung. Waduh, mituwoy. Ini padahal senior kita, Pak. Ini senior kita. Suhu. Cuman lebih banyak ke belakang layar. Rusak. Ini adalah Pak Ansori. Oke, Pak. Beliau mantan komisioner Panwaslucam periode tahun 2019 ya, Mas? Ya. Komisioner Panwaslu loh ini. Nah, karena kita ini nanti mau bahas masalah etok-etoke lho bal iki, ya, Pak. Nah, iki sing paling geger ning donya Indonesia. Tercinta kita ini, iya lho. Terkait capres dan cawapres. Kuwi dimenangkan paslon nomor urut 02. Oke, gas. Oke, baik. Sebelumnya kita disclaimer, kita enggak dukung salah satu paslon, enggak. Ya kita punya dukungan masing-masing ya Bal ya, tapi kita tidak lagi untuk kampanye dan lain sebagainya. Kita disclaimer dulu. Terus ya ini kan untuk pileknya. Nah wis sing menang iku Bido. Sing menang dari kelompok merah. Kita boleh sebut partai enggak ini? Boleh ya? Bebas ya? Bebas ya, Mas? Yang menang yang masih menduduki the king of pileg adalah PDIP. Kita tahu sendiri. Dan dari kubu 03 itu seolah-olah tidak percaya dengan pencapaian suara ini. Ada media yang bertanya, Pak, suaranya ini. Kamu percaya dengan perolehan suara saya segitu? Gitu ya kan? Nah, ini kok iso? Kok iso kenapa, Mas? Coba Mas, ini jenengan selaku senior kita ya. Jadi sebenarnya untuk masalah itu banyak faktor yang memengaruhi bagaimana pilpresnya dimenangkan oleh kubu 02, sedangkan untuk pileknya itu masih dimenangkan oleh PDIP. Iya. Di berbagai macam kalangan, terutama kalau di kalangan wilayah atas ya, wilayah pegunungan itu, sama itu. Jadi cerita orang tua itu malah lucu, Mas. Woi, Gimana? ini lucunya piye iki? Lucunya piye, Pak? Karena gini, ada asumsi bahwa mungkin itu ya
cerita-cerita dari orang-orang yang dulu itu kan, nek orang milih PDIP itu nanti itu ada itu ada. Iya Bal. Loh, menurutku balik Ada. Ini perlu dulu ini sebenarnya menarik karena ini menarik ini. karena kita harus melihatnya sebenarnya itu di masa depan. Betul. Tapi masih banyak orang yang kenapa kok Partai Merah kok bisa masih tinggi karena ada mayoritas masyarakat yang percaya dengan masih terdoktrin dengan opini seperti itu. opini. Nah, ini menarik ini sebenarnya ini. Apakah itu menjadi faktor ini? salah satu faktor itu. Berarti ya Mas, iki sing jenengan maksud pegunungan iki. Wong gunung lah ya ini ya. Wong gunung lah. Itu masih percaya akan adanya kalau tidak memilih PDI itu akan marah. Ya. Itu salah satu faktor apa ya memang Ya salah satu faktor Mas. salah satu faktor ya. Catatan lagi ya, orang pegunungan ya tidak semua. Tidak semua. Orang-orang yang memang Soekarisme. Soekarnoisme atau yang percaya dengan itu saja lah. Ya. Tapi ya tidak semua orang gunung terus nanti nek terus ngedi apa Menyudutkan orang gunung ya. dikarani menyudutkan untuk orang mau masuk orang gunung orang semua kabeh. Tidak. Tidak. Ya, betul betul. Tapi Tapi ada sebagian ada. ada lah. Ada sebagian. Terutama orang-orang kuno ya. Betul, orang-orang tua, orang kuno itu masih percaya seperti itu. Menarik. Nek menurutnya Mas Iqbal, Terkait apa ini? ya terkait kenapa kok PDI masih juara the king of pileg? Wah, ini ya mungkin ya, ini menurut saya karena banyak sekali pengkaderan Partai Merah yang mungkin sangat cool ya untuk mendedikasikan apa ya? Apa sih jenenge? Orang-orang yang mereka Bisa mengkondisikan. betul Karena pengalaman kader-kadernya ya. mereka Pengalaman lebih tinggi, jam terbang lebih banyak. itu. Bisa tahu trik and triknya. Yes. Betul ya? Bagaimana pola di masyarakat. Mungkin itu sih yang saya dapat dan banyak sekali kader-kader dari Partai Merah ini itu yang sudah menjadi orang itu banyak. Sangat banyak. Akhirnya kan dia coro Jawa niki ngilingi. Aku biyen ki digedhekno nang partai iki. Masa aku gak milih partai iki. Nah, itu juga bisa jadi menurut Iya. kacamata Banyak saya loh ya. Betul, betul. Ini sudah ada dua faktor besar ya. Yang pertama itu faktor kejawen. Kejawen, Ya, ya. kejawen ya. Kita sebut kejawen aja lah ya. Betul. Terus yang kedua adalah Hutang budi lah. jam terbang yang tinggi dan hutang budi. Berarti ada tiga ini. Ada tiga faktor ini udah. Kalau menurut saya itu sosok. Yang pertama ada sosok. Terus yang selanjutnya itu adalah modal Mas. Modal Mas. Betul. Jadi ini Partai Merah itu adalah kita tahu sendiri. 2 periode itu sangat lama Woi, sangat lama. Enggak, ini modal yang dimaksud ini modal untuk memberikan masyarakat money politik atau modal apa dulu Ki? Banyak. Nah, itu banyak. Kalau saya membahas masalah modal, Iya. tergantung yang Gitu. yang melihat Melihat ya. Digunakan untuk apa uang itu? Ya benar. Bisa modal duit juga bisa, modal trik and trik itu tadi juga bisa, dan modal-modal yang lain. Ya. Yang jelas calon legislatif yang ada di Partai Merah itu sudah berpengalaman, sangat berpengalaman karena 2 periode. Bahkan caleg-caleg yang lama itu juga masih banyak. Jadi periode-periode yang sebelumnya itu juga masih ada gitu. Nah, kalau menurut saya seperti ini. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya berpendapat yang lain monggo. Tapi kita di sini disclaimer ya Bal ya. Kita hanya ngobrol biasa, nggak ada tujuan untuk memojokkan atau tendensius ke paslon atau ke partai, enggak. Itu aja. Tapi terkait dengan kecurangan politik nih, ini kan lagi viral-viralnya juga nih. Di salah satu paslon, ini ya presiden ya. Di salah satu paslon di paslon tersebut terjadi perselisihan angka yang sangat jauh padahal di lokasi TPS tidak segitu. Nah, itu bagaimana? Faktor seperti itu kan banyak sekali yang berjadi masyarakat. Betul. Dan masyarakat biar teredukasi dengan baik, ini gimana? Menurut Mas Ansori, Iya, alumni. Mantan komisioner Bawaslu ya. Pasti tahu dong. Monggo Mas.
Jadi yang jelas untuk masalah teknis kemarin itu memang ya kita tidak bisa menyalahkan satu antara satu penyelenggara yang lain. Jadi memang ya terjadi itu aplikasi yang diterapkan untuk saat terutama Sirekap itu memang mohon maaf ini ya kayak